Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Ibu. Apa kabar Waalaikumsalam, Ibu? Pak Andrian. Di hari Jumat ini, biasanya Jumat curhat nih Bu. Nah, di hari Jumat ini Ibu mau curhat tentang apa nih Bu? Atau curhat pendapat? Sebenarnya banyak sekali ya Pak di benak pikiran saya itu hal-hal yang saya temukan di kelas saja, contoh ringannya sangat banyak sekali. Tapi kali ini saya satu dulu saja ya, satu persatu saya sampaikan curhatan saya ke Pak Andrian tentang kilas balik anak didik saya. Yang paling urgent itu adalah saya suka bingung Pak ketika hari Sabtu, padahal hari Sabtu itu adalah tetap hari efektif untuk pembelajaran ya kalau untuk SD, Oh iya, ya. tapi anak didik saya itu hampir 30% Pak, menghilang di kelas, tidak ada pas hari Sabtu itu. Itu Pak permasalahan yang saya temukan di kelas. Oh iya. Permasalahan saya kelas lagi nih Bu. Jadi 30% dari beberapa siswa nih untuk yang tidak hadir di hari Sabtu ini. Gitu. Ya, jumlah peserta didik saya 30 ya Pak ya. Ya, Iya. 30%-nya itu Berarti tidak hadir di hmm, kelas. Ya, otomatis kelas saya yang biasa rame kan jadi nggak ada ya Pak. Nah, iya. jadi saya merasa kehilangan anak didik saya itu Pak. Jadi yang hilang sekitar 9 orang atau 10 orang setiap hari Sabtunya. Wow, cukup banyak ya Bu. Hampir Ya, Kakak 90 itu orang. Iya. hampir ya tempat duduknya aja hampir kosong satu baris ya, Pak. Iya, iya. Jadi untuk tujuan pertemuan ini Ibu ingin cerita tentang peserta didik yang tidak masuk di hari Sabtu dan Iya, tujuan Ibu ini untuk hari Sabtu ini untuk bagaimana sih apa ya, menarik minat peserta didik agar masuk di setiap hari Sabtunya Ibu. Nah, iya itu saya hmm, kewalahan untuk mengajak minat belajar mereka itu biar tetap semangat gitu ya, tidak membeda-bedakan hari, Pak. Nggak ada hari Jumat, nggak ada hari Kamis, nggak ada hari Sabtu. Kecuali ada pemakluman untuk mereka satu dua orang yang memang sakit gitu ya. Ada pesan singkat via WhatsApp dari orang tuanya, "Ibu, anak saya nih sakit, mohon izin hari ini." Itu sangat dimaklumi karena memang kalau yang sakit kan paling satu atau dua orang ya, kalau bukan iya, musim panas, pilek, demam. Untuk anak didik saya seperti itu Pak situasinya. Tapi ini kan hampir ya 9 orang, 8 orang gitu. Tidak ada di kelasnya. iya, cukup banyak juga ya. Iya, Untuk trik ya, untuk apa ya, teknik Ibu ini untuk memancing minat untuk hari Sabtu ini apa aja sih Bu yang udah Ibu lakukan oh untuk iya, menarik ya? betul betul. Biasanya saya itu ketika hari Jumat atau dari hari Kamis juga sudah memperingatkan Pak, istilah nama menarik minat mereka dari hari Kamis. Ini hari Kamis, besok hari Jumat, besok lusanya lagi hari Sabtu. Nanti Ibu mau di hari Sabtu itu kalian sekolah semuanya ya. Jadi mereka diajak ngobrol santai di kelas, ditanyakan kepada anak didik saya itu contohnya ada Alif. Saya sebut namanya Alif. Nanti hari Sabtu Alif sekolah ya sama ibu. Nanti kita belajar bareng membuat kolase gitu. Ke Alif saya bilang seperti itu. Terus Alifnya kan mau sekolah ya Pak. Tapi mungkin karena kebiasaan orang tuanya itu eh, ada larangan untuk sekolah, Alif pun otomatis bercerita ya, Ibu, Iya. Alif kan eh, disuruh nenek, nggak sekolah hari Sabtu. Alif biasanya bicara seperti itu. Saya tanya lagi, emang Alif mau apa sama nenek? Ternyata si anak tersebut, Pak, tidak tinggal dengan orang tuanya. Jadi tinggal dengan neneknya saja. Oh gitu. Jadi itu hambatan yang ada juga hambatan
juga ya dalam menarik minat peserta didik. Contoh tadi Alif tinggal di rumah neneknya, yang mana Iya. neneknya tidak boleh masuk. Nah, itu cara menyiasatinya atau cara lainnya ada nggak Bu yang untuk Ibu tempuh untuk menarik lagi minatnya untuk masuk Selain sekolah? Iya, berkomunikasi, menanyakan iya, alasan dari Alif atau dari temannya yang lain, karena kan ya lumayan banyak ya. Misalkan kalau ada 5 orang juga yang nggak sekolah di hari Sabtu, ya saya iya, tanya juga gitu sebelumnya, Andrian, misalkan Andri, Alif, Alif, Aris gitu ya, misalkan, kenapa sih hari Sabtu Aziz sama Alif nggak sekolah gitu, ditanya satu persatu, pendekatan, ngobrol, terus mereka kan mengungkapkan alasannya, apa memang diajak oleh orang tuanya ke kebun atau ya disuruh oleh neneknya untuk nggak sekolah. Kemudian ada juga yang mengungkapkan seperti ini, Bu, kakak saya kan nggak sekolah hari Sabtu. Oh iya, kakak kamu memang sekolah di mana? Ditanya sama saya seperti itu. Kakak saya sekolah SMP. Saya jelaskan, Nak, kalau untuk SMP ya memang hari sekolahnya 5 hari dengan hari Jumat, tapi kalau untuk SD 6 hari. Ya alhamdulillah itu ada perbaikan untuk siswa-siswa saya yang suka tidak masuk di hari Sabtu. Tapi ya masih ada saja tidak seperti hari-hari biasanya gitu. Yang tidak sekolah itu ya lebih dari 5 orang. Seperti itu, Pak. iya, Hambatannya. Triknya diajak ngobrol, kemudian iya, kadang saya besok ibu bawa permen besok yang sekolah mau dikasih permen setelah senam nanti dikasih permen air minumnya ibu bawa juga kata saya disediakan juga aqua gelas ya Pak ya karena memang anak didik saya di hari Sabtu itu ada kegiatan senam sehat bersama jadi mereka otomatis agak senang karena memang dapat minum dan dapat permen lihat momen, oh iya, alhamdulillah ada iya, ada perubahan yang signifikan. iya. Ini untuk seperti tadi Ibu kayak tadi strateginya memberi minum aqua dan juga ngasih permen ya. Ini bagaimana jangka waktunya Bu? Apa terus menerus atau ya ada jangka waktu misalnya dalam 1 bulan dengan strategi tersebut efektif? Ada evaluasi lagi nggak untuk cari strategi Ya, yang saya lain? evaluasi Pak, kehadiran anak didik saya Ya, dievaluasi di ya, buku presensi, buku absen harian ya, dan ya. nanti dilihat per minggu, misalkan kan ada catatannya yang tidak hadir hari ini berapa orang gitu. Untuk minggu ke-1 misalkan naik, kemudian ada penurunan di minggu kedua, sangat fluktuasi sih Pak ya, tidak bisa tidak bisa saya eh, ceritakan karena memang kemarin musim hujan, Pak. Kalau musim hujan ya banyak juga anak sekolah yang tidak Oh sekolah. iya. Oh iya, di sana memang hujan ya. Iya, karena memang Apa? jarak rumah anak didik saya dengan sekolah itu lumayan cukup jauh, Pak. Iya. Ada yang 2 kilo di rumahnya. Jadi ya harus banyak pemakluman dan memahami latar belakang mereka kenapa nggak hadir di sekolah. Sebenarnya mereka kalau saya lihat motivasinya tinggi Pak untuk sekolah. Ya. Jadi untuk tadi apa ya? Keberhasilan rencana tadi dengan mengevaluasi kehadirannya jadi setiap minggu, minggu pertama ada penaikan, penurunan di minggu kedua. Nah, yang tadi yang saya ingin tanyakan lagi nih, jika Ya, strategi tersebut tidak efektif, apakah Ibu mencari strategi lain? Terus bagaimana cara mengantisipasi gangguan hal tersebut? Contohnya tadi gangguan alam, misalnya hujan, apakah Ibu menyediakan payung atau ya kita belajar secara online seperti itu atau bagaimana untuk iya. mengantisipasinya? Antisipasi atas hambatan yang ada, perkembangan absensi di kelas saya itu Ya. biasanya saya ceritakan di hari Sabtu kepada kepala sekolah saya sambil Hmm. laporan bahwa perkembangan pembelajaran di kelas saya minggu ini adalah misalkan cukup berkembang, lebih berkembang gitu.
dan melaporkan absensinya seperti itu. Kemudian nanti dari obrolan saya dengan kepala sekolah itu nanti dikemas seperti ada pesan khusus yang harus disampaikan ketika kita sedang melaksanakan rapat orang tua murid. Jadi kita sosialisasikan bahwa kehadiran anak ini ya butuh kerjasama, butuh dorongan dari orang tuanya, dan alhamdulillah ya ada perbaikan sedikit demi sedikit. Usahanya agak berhasil. Kemudian ketika musim hujan tiba, anak didiknya hampir tidak ada ya di kelas, sama saya berarti mengirim materi pembelajaran melalui grup belajar. Itu yang paling efektif. Karena memang ya kasihan Pak, kalau menyediakan payung anak didiknya bukan satu Pak. Kalau menyediakan jemputan, tesnya juga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kadang mereka hanya cukup jalan kaki aja dari sekolah menuju ke dari rumah menuju ke sekolah. Ya tadi untuk tadi mengantisipasi gangguan tadi Ibu menggunakan pembelajaran secara daring jika terjadi gangguan alam seperti hujan tadi memberikan materinya ya. Terus juga untuk komitmen terhadap kegiatan ini dan juga ini siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen, apakah hanya dari pihak sekolah atau juga memang dari orang tua murid? Itu Bu. Ya, sepertinya semua pihak harus saya libatkan ya Pak. Untuk semua guru-guru juga mencoba memberikan pesan kepada anak didik di setiap tingkatan kelasnya, karena memang ini hampir budaya negatif yang ada di sekolah saya, bukan hanya kelas saya saja, kelas yang lain-lain pun seperti itu. Keluhan rekan-rekan saya juga sama Pak. Di hari Sabtu anaknya tidak ada yang lapor, Bu disuruh ngasuh sama emaknya gitu. Bu diajak pergi nengok neneknya yang sakit. Jadi mereka itu seolah agak leluasa untuk izin atau untuk bepergian mengajak anaknya di hari Sabtu. Jadi saya berkomunikasi dengan rekan-rekan guru semuanya, kemudian juga melaporkan ke pihak komite sekolah. Nanti komite sekolah akan bekerja sama menginformasikan hal yang diinginkan oleh sekolah ke Pak RT. Seperti itu cara efektifnya Pak. Karena memang kalau untuk home visit karena memang jaraknya jauh, kemudian waktu juga terbatas, ya kurang efektif. Seperti itu, Pak. Jadi Ibu sudah ya melakukan namanya kegiatan konsolidasi terhadap orang tua murid, komite sekolah, dan juga tokoh masyarakat di lingkungan sekolah Ibu mengajar. Nah, ini memang terobosan yang menurut saya ya itu sudah sangat baik. Kita harus saling berkomunikasi, terutama apa-apa tujuan dari sekolah kita harus dikomunikasikan terhadap komite sekolah, orang tua murid, supaya program sekolah dapat lancar. Dan iya Bu, untuk saran atau dari saya nih untuk berbagi sharing ilmu, biasanya untuk meningkatkan minat pembelajaran di sekolah di hari Sabtu, ya ini sharing aja ya Bu, ya biasanya ya buat program yang mana dengan rekan-rekan guru sejawat di sekolah Ibu itu membuat program di hari Sabtu itu, contohnya untuk kegiatan studi kasus di lapangan untuk melihat tanaman padi di sawah atau apa secara bersama-sama agar lebih menarik untuk membaur terhadap budaya yang ada di sekitar Ibu, supaya apa lebih menarik lagi, oh di sekolah kita nih lebih enak, jadi belajar sambil bermain untuk mengenal lingkungannya. Jadi mungkin itu yang menarik di kegiatan hari Sabtu seperti itu Bu. Ya betul Pak, terima kasih atas masukannya, ini tertarik sekali, sangat tertantang dengan berbagi pengalamannya. Insya Allah akan saya praktikkan Pak. Iya. Nah ini kita ada waktu sekitar 1-2 menit lagi ya Bun ya. Nah untuk bagaimana dengan tindak lanjut dengan dari sesi selanjutnya nih Bu, apakah
Tadi kan program di hari Sabtu itu tadi kegiatan namanya dapat air mineral serta permen dan juga pembelajaran secara daring jika terjadinya hujan. Nah, ini rencana kedepannya mau bagaimana lagi, Bu? Atau seperti itu atau mau dievaluasi lagi ini? Ya, setelah identifikasi, kemudian merencanakan aksi, Iya, iya. tentunya ya sangat itu ya harus dari identifikasi dan rencana aksi itu saya akan membuat penilaian dan membuat kesimpulan dan membuat refleksi, Pak. Dari hasil refleksinya itu nanti mungkin akan dimusyawarahkan dengan rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah tindak lanjut berikutnya ini harus bagaimana agar ya kehadiran anak didik di sekolah saya dari tingkatan kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak membedakan hari. Artinya mereka tetap semangat, kemudian tetap hadir ke sekolah setiap hari. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi saya menyimpulkan dari kegiatan tadi Ibu mulai dari melakukan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi memang kegiatan tersebut Ibu harus lakukan secara kontinu dan juga memang harus menjalin komitmen bersama antar kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua murid dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Ibu. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup cukup untuk dilanjutkan lagi untuk meningkatkan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut lebih lanjutnya, Bu, depannya. Iya, baik Pak. Ya, Obrolan ringannya nanti saya tunggu di sesi berikutnya ya Pak ya. Sebenarnya kan saya masih banyak nih, tapi ya, karena memang ya waktunya ya, kita dibatasi, ya terima kasih atas sharingnya ya Pak ya dan ya, waktunya. ya. Terima kasih Ibu untuk pertemuan hari ini Ya, atas sama-sama waktunya Pak. ya dan sharing-sharing juga Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.